dari kelompok 2 dengan materi Manajemen Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam. Di sini kami akan memaparkan 4 poin. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum, ruang lingkup dan prinsip manajemen kurikulum, fungsi-fungsi manajemen kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja simak video kami. Baik teman-teman, apa itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau biasa disingkat MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disingkat KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Sini kita akan mengetahui lagi apa itu kurikulum secara sempit dan apa itu kurikulum secara luas. Kurikulum dalam arti sempit adalah jadwal pelajaran atau semua pelajaran, baik semua teori maupun praktek yang diberikan kepada siswa selama mengikuti suatu proses pendidikan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pada dasarnya mempunyai 3 jenis organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum terpisah, di mana bahan-bahan disajikan secara terpisah seolah-olah terdapat pembatas antara bidang yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kurikulum terhubung, yaitu kurikulum yang menunjukkan adanya antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, seperti IPS, gabungan dari mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. IPA, gabungan dari mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Dan terakhir itu kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai bidang dalam mata pelajaran tersebut. Terdapat keterpaduan antara mata pelajaran. Itu mengenai ruang lingkup dan prinsip manajemen kurikulum. Jadi pada satuan tingkat pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dalam bentuk standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, hingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Di antaranya itu yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga itu ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama positif dari berbagai pihak tersebut. Sedangkan yang terakhir itu ada efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan aktivitas dan efisiensinya untuk mencapai tujuan kurikulum. Oke, selanjutnya mengenai fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Fungsi-fungsi manajemen kurikulum ini terdapat 4 poin. Yang pertama mengenai perencanaan manajemen kurikulum. Pemerintah menetapkan kurikulum nasional, sedangkan daerah dan sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Fungsi kedua yaitu implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum itu merupakan bentuk aktualisasi dari kurikulum yang telah direncanakan. Jadi, pelaksanaan di kelas oleh guru dan peserta didik yang telah ditetapkan
Sehingga keberhasilan implementasi itu sangat penting untuk kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga itu fungsi bahan ajar, yang dimana peserta didik itu sebaiknya tidak berpatokan kepada buku teks pelajaran, melainkan kita bisa menggunakan atau mengembangkan bahan ajar yang lain seperti media dan sumber belajar yang lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Yang terakhir itu mengenai fungsi pengembangan ekstrakurikuler. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dengan maksud membantu mengembangkan siswa dengan minat dan bakat mereka. Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Sesungguhnya, pelaksanaan kurikulum merupakan alat pencapaian tujuan pendidikan. Namun, jika tidak tersedia kurikulum, hasil penyesuaian kurikulum, maka tidak tersedia juga pedoman melakukan pembelajaran oleh guru. Itu artinya, kurikulum melakukan seperangkat rencana atau pengetahuan dengan cara pencapaian yang disesuaikan kemampuan dan keadaan peserta didik melalui tindakan awal dengan rencana kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran yang merupakan proses perwujudan yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi aktual yang masih bersifat aktivis pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan